Namanya Indonesia, negeri yang sangat kaya tak dapat diukur dari angka ekonomi atau jumlah penduduk. Negeri yang memiliki kekayaan alam, keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat. Hal ini menjadi tantangan untuk membawa pada kesejahteraan bangsa Indonesia. Tak ada pilihan lain, semua ambil peran masing-masing. Kementerian PUPR hadir mengambil peran dalam pembangunan melalui Visium PUPR 2030, yakni yang pertama bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 meter kubik per kapita per tahun. 2. Jalan 99% mantap yang terintegrasi antar moda dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya material lokal dan teknologi recycle. 3. 100% smart living atau hunian cerdas. Dalam rangka mendukung program ketahanan air dan pangan secara nasional, Kementerian PUPR telah membangun 18 bendungan baru selama kurun waktu 2015 sampai 2020 untuk menambah volume tampungan air di Indonesia. Bendungan atau dam adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. Seringkali bendungan juga digunakan untuk mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air. Pengelolaan sumber daya air dan irigasi melalui pembangunan bendungan akan terus dilanjutkan dalam rangka mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan. Kementerian PUPR sendiri menargetkan sebanyak 61 bendungan baru hingga 2024. Jalan merupakan infrastruktur yang sangat penting dalam perekonomian negara. Selain itu, jalan mempunyai peranan penting terutama untuk mewujudkan konektivitas dan perkembangan antar wilayah, pemerataan hasil pembangunan, serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Kementerian PUPR sepanjang periode 2017 sampai 2019 telah mewujudkan kondisi jaringan jalan mantap 94%, pembangunan jalan tol 824 km, pembangunan jalan baru 1.320 km, pembangunan jembatan baru atau flyover 39.000 meter. Target yang dicanangkan oleh Kementerian PUPR untuk periode 2020 sampai 2024 meliputi kondisi jalan mantap 97%, pembangunan jalan tol 1.500 km, pembangunan jalan baru 2.500 km, dan pembangunan jembatan baru atau flyover 60.000 meter. Sektor hunian juga menjadi faktor penting bagi Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang sudah melebihi 270 juta jiwa, maka diperlukan hunian yang layak dan bisa diakses bagi seluruh penduduk di Indonesia. Pada era saat ini, hunian cerdas yang hemat energi dan ramah lingkungan sangat diperlukan. Untuk itu, sepanjang periode 2017 sampai 2019, Kementerian PUPR telah berhasil menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan sebesar 1,5% menjadi 27.000 hektar dan pelayanan sanitasi sebanyak 75%. Saya, Oktav Riza Lubis. Saya bangga menjadi ASN PUPR dan saya siap menjadi bagian untuk mewujudkan Visium PUPR 2030 untuk memajukan infrastruktur Indonesia yang menjadi bagian dari implementasi cinta tanah air dan bela negara. PUPR sigap membangun negeri. Indonesia masih membutuhkan lebih banyak pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Demi mewujudkan pembangunan di Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa berkontribusi dalam pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Saya, Puji Rizky, mengajak rekan-rekan semua untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia. Saya bangga menjadi ASN PUPR. Indonesia negeri kaya akan keragaman. Berkat Pancasila, keragaman justru bisa menjadi kekuatan. Menunjukkan rasa bangga pada Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Kementerian PUPR melakukannya dengan turut serta membangun infrastruktur di Indonesia. Saya Putri, saya bangga menjadi ASN PUPR.